Kami memang dapat subsidi, cuman dijatah tidak sesuai dengan harapan kami dapatnya. Kelangkaan, keterlambatan datang. Kadang-kadang kita sudah mulai musim tanam, pupuk itu belum tersedia. Tapi kalau petani mau sabar dan telaten, pakai organik aja udah bisa. Cuma dia prosesnya lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sama Pak Heram. Jadi teman-teman sekalian, saya dulu pernah jadi ketua KTI, dan selama jadi ketua KTI kami mengembangkan program pupuk organik cair. Kita sudah masuk dari 2021. Kita juga sudah demplot di ratusan hektar, 600 hektar ya Om, 600 hektar di seluruh Lampung berbagai macam tanaman, padi, buah-buahan, jagung, bahkan sekarang sudah ke kolam ikan. Nah, kita ingin ke depan untuk diversifikasi masalah pupuk di Lampung, ini harus ada pupuk pengganti pupuk untuk mempercepat dan menumbuh kembangkan tanaman-tanaman yang ada di Lampung, terutama padi. Nah, salah satu alternatifnya kita akan menggunakan cairan pengganti pupuk, yaitu pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini kendalanya biasanya sangat mahal, tapi yang nggak diketahui sekarang ini pupuk organik cair itu ternyata semua bahan pembuat itu ada di Lampung, bisa dibuat dengan swadaya masyarakat, bahkan nggak perlu teknologi yang tinggi, nggak perlu tingkat pendidikan yang tinggi, ya, bisa dilakukan di berbagai macam daerah di Provinsi Lampung, dan sangat-sangat murah, bahkan insya Allah kalau dilakukan dengan benar, kita akan bisa bagikan ke seluruh petani di Provinsi Lampung. Nah, kami juga sudah melakukan demplot, dan alhamdulillah selama ini hasilnya lumayan sangat menggembirakan. Mudah-mudahan ini akan jadi kontribusinya Pak Heram untuk Provinsi Lampung. POC-nya Om Joni, mikroba yang di sana ya. Dicampurkan, terus kemudian dibuat POC dari sini, baru dibotolin ya Om ya? Iya. Enggak bau Om? Ya kan udah jadi bawah sih. Yang bau itu bakterinya. Nah. Masih di POC. Berapa persen Om mikrobanya? Ini kalau dia ini 10 liter mikrobanya, 10 liter berarti dia sekitar 20. 10 liter sekitar 10 per 20, ini 5% mikrobanya. Dicampur apa sih Pak ini Om? Ini bahan bakunya untuk endapan bebas ini campurnya adalah limbah cair tahu, limbah cair tempe, kemudian boleh juga ditambah ini air kelapa. Jadi limbah cair itu kita ambil, kita proses dengan bakteri kita tadi, jadilah begini. Komposisi ada Om ya? Komposisinya ada. Petani mau sendiri bisa Ada. Kita ajarkan semuanya. Kita melakukan aktivasi untuk ini. Untuk bakteri-bakteri probiotik itu kita aktivasi, kita hidupkan, kita kembalikan ke habitatnya, dan dia akan mengurai semua bahan-bahan yang tidak bisa diuraikan oleh alam. Nah, semuanya organik. Semuanya organik, dan murah meriah, dan gitu. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja. Gitu. Ini salah gitu. satu pintu masuk kedaulatan. Berdaulat. Jadi kalau saya berprinsip adalah pertahanan yang paling fondasi adalah makanan, ketahanan pangan. Jadi kita bagaimana membuat kita tidak berketergantungan dengan pabrik, tapi kita bisa memanfaatkan ekonomi pedesaan dengan limbah-limbah yang selama ini dibuang. Nah, itu banyak sekali penelitian yang itu, tapi belum banyak orang yang menggunakan itu ya. Jadi harga gabah kering yang tadinya 6.000, sebetulnya kita jual harga gabah kering 6.000 itu sudah sangat kaya sekali petani. Karena modalnya cuma 3.000. Ya, modalnya hanya paling mahal 2.750, dan berasnya enak. Itu produksi berapa ton per kilo?
Kalau tidak menggunakan pupuk kimia, dia berkisar antara 6 sampai 7 ton per hektar. Tapi kalau menggunakan pupuk kimia sepertiga dosis saja, dia bisa menghasilkan 10, 9 sampai 11. Tergantung jarak tanam yang digunakan. Nah, luar biasa. Tergantung populasi tanaman yang ditanam. Ya. Oke Om, makasih Om. Saya kira itu tercapailah cita-cita kita, Lampung sejahtera. Oke. Dari HKTI dari tahun 2020 sudah diimpor ratusan hektar. Kalau di Gabah di Sari dia bisa meningkat bisa 3-4 ton meningkatnya. Di kopi kami sudah coba, di lada kami sudah coba, dan Masya Allah luar biasa peningkatannya. Bapak bisa coba sendiri. Kita ingin membantu pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk. Kami sudah akan membuat pabrik-pabrik pupuk di tiap kecamatan penghasil pangan. Ini kan ada program dari Yai Mirza soal apa sih pembagian pupuk organik cair. Nah itu kan Bapak sudah merupakan salah satu penerimanya ya. Ya, Nah itu gimana Pak manfaatnya Pak sepupuk itu terhadap pekerjaan Bapak sehari-hari? ya sangat-sangat kami butuhkan memang pupuk itu. Karena memang ya identiknya kalau pertanian pasti ke pemupukan. Oke, selama ini untuk mendapatkan pupuk itu bagaimana Pak? Wah, sangat susah. Sangat susah, yang pasti kami memang dapat subsidi, cuman disjata tidak sesuai dengan harapan kami dapatnya. Kadang untuk membukukan lahan 1 hektar hanya kebutuhannya ya dibatasi. Cuman yang memang harus terpenuhi paling 1/4 hektar. Jadi dengan adanya program Pak Mirza ini kami sangat mendukung, sangat mendukung sekali. Pak harapannya dengan pemberian pupuk cair dari Pak Mirza ini apa Pak terhadap usaha pertanian Bapak? Harapannya lantaran dari pupuk dari Pak Mirza ini bisa meningkatkan hasil produksi pertanian. Kita kembali ke tanah, kalaupun memang pupuk organik itu luar biasa, saya rasa petani pelan-pelan juga akan cinta kepada organik. Karena kalau kita menggunakan kimia yang berlebih juga bahaya di tanah kita. Jadi saya senang sekali tadi mendengarkan akan ada pabrik-pabrik pupuk ya di kabupaten apa kecamatan tadi itu. Nah harapannya itu bisa terrealisasi. Khususnya saya dari Gapoktan berharap sekali semua ini untuk kebutuhan petani ini bisa tercukupi. Kira-kira nanti ada kendala nggak Pak untuk menggunakan pupuk organik cair ini? Selama ini pengalamannya seperti apa? Kebetulan kita sudah ada organisasi komunitas petani organik Baswok, dan itu sudah disertifikasi oleh Inobis. Idealnya pemupukan itu ada 3, jadi kimia, organik, dan hayati. Ketika kita ngomong pupuk cair, itu pupuk hayati, dia akan mengurai residu-residu dari pupuk kimia ataupun pupuk organik. Oke. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna ya. Jadi tidak menutup kemungkinan per hektar di sini bisa 8 ton. Oke. Tapi kalau hanya menggunakan pupuk kimia itu kayaknya terlalu berat di ongkos pupuknya. Oke, jadi sebenarnya lebih menguntungkan menggunakan pupuk organik. Tiga-tiganya harus digunakan. Oke. Tapi kalau petani mau sabar dan telaten, pakai organik aja udah bisa. Cuma dia prosesnya lama. Oke. Berarti ini ada tantangan untuk Gapoktan Bapak Iya. mengedukasi para petani di sini untuk menggunakan petek. Iya, dan ini udah berjalan, tinggal kita kan kurang biaya untuk mengembangkan itu. Kita udah kenal dengan Bapak Bahiram itu sebelum COVID, jadi kita udah saling komunikasi. Terus kita udah pakai produknya juga. Peningkatannya sangat signifikan, bisa di atas 50%. Itu di lahan yang asam. Soalnya tanah di Suwoh, BNS itu rata-rata asam. Produktivitas asam itu paling tinggi 4 ton lah. Paling tinggi, Pak. Per apa itu Pak? Per hektar. Per hektar. Dan ini sudah disosialisasikan atau teman-teman petaninya sudah diajak juga menggunakan pupuk organik cair? Sudah ya? Sudah. Sudah berapa lama Pak? Kalau kita mulai dari tahun 2017. 17.
Harapan kita masyarakat tua pada khususnya, kita pertama tadi penyudetan buai asam, sumber asam di Suwo. Yang kedua, ketika buai asam udah selesai, kita minta irigasi dari dalu lebar. Terus yang ketiga, pendampingan atau edukasi terhadap petani kita. Oke.